Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari sapa Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami semalam. Dan bersyukur, terima kasih atas anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan baik. Dan bahkan Engkau menyediakan cukup berkat, bahkan kelimpahan, menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami. Tuntun oleh kebenaran firman-Mu, supaya setiap berkat itu boleh kami terima dan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita telah sampai pada Mazmur pasal 141.
Ada 10 ayat, tetapi saya hanya baca ayat 1-4. Selebihnya Bapak Ibu bisa membacanya secara lengkap setelah doa pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini adalah bagian dari doa Raja Daud. Dia berdoa memohon kepada Tuhan agar kata-kata yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Raja Daud sadar kalau hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri, ia tidak akan sanggup mengawasi dan mengendalikan mulutnya, perkataannya. Artinya ini sebuah usaha yang bukan usaha yang ringan, tetapi satu usaha yang berat. Yakobus pasal 3 ayat 5-8 mengatakan, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bapak Ibu, ayat-ayat ini ingin menegaskan bahwa mengatur lidah itu tidak mudah. Tetapi bagi pemazmur bukanlah tidak mungkin. Pemazmur tahu bagaimana mengatur lidahnya, yaitu dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Daud mengatakan permohonannya kepada Tuhan di ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Permohonan di atas menjadi suatu hal yang penting bagi pemazmur karena dia menyadari bahwa ucapan bibir seseorang itu sangat berpengaruh bagi hidupnya dan orang-orang di sekitarnya, terlebih bila orang itu adalah orang yang besar. Orang seperti pemazmur sebagai seorang raja, dia menyadari bahwa kesalahan ucapan bisa menjadi akibat yang fatal, tidak saja menghancurkan reputasinya sebagai seorang raja, tapi membawa dampak bagi orang-orang yang dipimpinnya, bagi rakyat yang dipimpinnya. Nah, kata awasilah mulutku dan berjaga-jagalah atas pintu bibirku mengandung pengertian bahwa pemazmur siap ditegur, siap dikendalikan, dan siap diatur, diarahkan oleh Tuhan. Bagaimana praktek menyerahkan mulut, lidah, bibir kita kepada Tuhan? Yaitu ayat 4. Dengan kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang jahat. Dan ayat 8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Hati adalah pusat kehidupan seseorang. Dari hati terpancar melalui perkataan yang kita ucapkan melalui bibir kita. Dengan mencondongkan hati kita kepada Tuhan, maka perkataan lidah bibir kita itu dikendalikan, diawasi oleh Tuhan sendiri.
Dan bila hal ini terjadi, maka perkataan-perkataan kita akan memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Memuliakan Tuhan seperti dikatakan di ayat 2, doa kita menjadi seperti persembahan ukupan yang harum dan menyenangkan hati kita. Dan perkataan-perkataan kita juga bagi sesama adalah sebuah kebenaran, sebuah kesaksian hidup. Ayat 6 mengatakan apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Artinya menjadi berkat, artinya kebenaran dan menjadi kesaksian. Nah, inilah kebenaran firman hari ini, saudara, supaya kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga apa yang meluap dari hati, meluap melalui lidah bibir kita, perkataan tutur kata itu menjadi satu perkataan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami berkata-kata dengan benar. Karena ternyata perkataan kami ini membawa dampak. Terlebih bila kami adalah seorang pemimpin, membawa dampak bagi diri kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga, dan juga orang-orang yang kami pimpin. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah kami dalam berkata-kata seperti pemazmur, memohon Tuhan mengawasi mulut dan perkataan yang keluar dari bibirnya. Maka seperti firman-Mu hari ini, kami mau menyerahkan hati kami, karena hati adalah sumber dari segala kehidupan kami, Tuhan. Jamalah setiap hati kami, Tuhan, supaya kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, menyatakan kasih dan kuasa-Mu, Tuhan, dan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang meluap dari setiap kata yang kami ucapkan, sehingga perkataan kami sungguh menjadi berkat bagi sesama. Secara khusus kami pagi hari ini berdoa memohonkan berkat atas usaha pekerjaan umat Tuhan. Kami mau menyampaikan perkataan iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan, bahkan melimpahkan berkat-Nya atas kehidupan umat Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, berkat-Mu limpah atas kami semua. Apa yang dikerjakan tangan kami hari ini Engkau rahmati, sehingga Engkau membuatnya menjadi berhasil, dan itu memberkati kami dalam kelimpahan. Yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang sedang merindukan usaha yang baru, Tuhan beri hikmat dan tuntunan sehingga dapat mengembangkan atau usaha yang baru yang sedang ini dapat berkembang dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh usaha pekerjaan umat Tuhan dalam berkat dan rahmat dari Tuhan. Ketika Engkau memberkati, mereka juga mendukung pekerjaan Tuhan untuk makin diluaskan bagi Engkau. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah Dia mengatur perkataan bibir kita. Biarlah setiap kita seperti Kristus dengan perkataannya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom.